alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Aim my 44 till you don't, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills, don't know what the fuck they for. Young them bitches, but you know the devil can't fuck it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Pramulyantio. Di sini diamanahkan sebagai kepala kantornya, istilah kalau kita manajer Lazismu Kota Pekanbaru. Jadi Lazismu ini merupakan salah satu PP, kalau di istilah Perserikatan Muhammadiyah namanya PP, unsur pembantu pimpinan, bergerak di bidang pengelolaan dana zakat infak sedekah. Ini Lazismu itu singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Jadi secara struktur Lazismu ini ada di pusat, itu mencakup semua nasional, ada yang di wilayah satu provinsi, dan ada yang di kota maupun kabupaten, menyesuaikan secara struktur. Tugas utamanya sama mungkin, namanya juga kelas Lembaga Amil Zakat ini mengumpulkan dana umat, zakat infak sedekahnya, dan mengatur musafir segala macam. Nanti kemudian kita kelola, kita salurkan, kita distribusikan melalui program-program pemberdayaan. Nah, ini kita apakan, kita kelola sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh baik dari Kemenang, dari Basnas, perpanjangan tangan dari pemerintah. Kita juga punya audit keuangan maupun audit nagah, sehingga benar-benar lembaga zakat ini dikelola sesuai dengan syariat. Pada dasarnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, Lazismu cabang di Pekanbaru ini didirikannya tahun berapa? Kita mulai beroperasional 2011. Lazismu Kota Pekanbaru 2011 sudah mulai bergerak. Pertama kita kantornya di gedung dakwah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Jalan Aman Halal. Kita buka di situ dari 2011, kemudian pindah ke Jalan Nangka ini, Jalan Tuan Utama ini di tahun 2017. Sekitar 2017 akhir kita pindah. Ya biar lebih mendekatkan ke masyarakat, ke umum, karena memang kita Lazismu itu labelnya Muhammadiyah, tapi tentunya kita tidak hanya untuk orang Muhammadiyah, terbuka semuanya, eksklusif, tapi terbuka semuanya. Jadi siapapun yang ingin berzakat, berdonasi bagi sedekah Lazismu kita terima. Siapapun yang ingin mengajukan bantuan dan zakat sedekah pun kita berikan sesuai dengan koridor aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau boleh tahu kegiatan Lazismu itu apa aja nih kegiatan? Rata-rata umum semuanya. Kalau di lembaga zakat, filantropi, baik kita lembaga juga namanya Lazisnu NU, ada rumah zakat, rumah yatim, gizi, Basnas itu punya pemerintah. Jadi rata-rata secara umum program-program lembaga zakat ini menyangkut kepada pilar-pilar, kita istilahnya pilar ya, itu menyangkut pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemudian sosial dakwah, kemanusiaan, dan satu lagi kita ada namanya program lingkungan. Jadi kita ada terkait dengan 6 program rata-rata. Nanti yang berkaitan sama pendidikan itu ada semacam misalnya beasiswa bagi anak-anak duafa, membantu bayar dan sekolah SPP mereka, kemudian membantu peralatan school kit, tas, alat tulis, ataupun misalnya ada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk rehab ruang belajarnya, ternyata dia nggak punya meja, itu kita lakukan juga. Kemudian andalan kita, program kita, kalau kita punya potensi ini memang sengaja kita merekrut anak-anak yang sudah tamat sekolah SMA
dia tidak melanjutkan lagi kuliahnya karena memang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, ini kita rekrut, kita ajak dia untuk menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan bukan Al-Quran aja tidak perlu dapat kuliah luarkan uang segala macam, ikut program pondok tahfiz gratis menghafal Qurannya, keluar dari itu apa sekolah yang sekarang berbasis tahfiz ya terpakai semua anak-anak. Ada yang ngajar di SD Muhammadiyah, habis dia ngajar baru dia kuliah, jadi dapat jadi ini memang sangat membantu kami dari yang apa. Bahkan ada salah satu dari santri kita sekarang menjadi brimob di Jalan Durian sini. Masuk baru-baru ya. angkatan pertama angkatan pertama tahun 2015 berarti itu 2017 masuk polisi 2017. Jadi rezeki dia ketika ada pembukaan kesempatan karir di kepolisian, tapi dari yang jalur dia masuk, alhamdulillah keterima kayak sekarang dia diterima di Jalan Durian. Itu kemudian di bidang ekonomi kondisi regionalnya kita mencoba memberikan bantuan modal usaha, penguatan kapasitas mustahilnya agar kita bisa minimal bergerak dari level misalnya miskin mungkin naik ke beras karena logika dasarnya kita nggak mungkin terus mengasihi dia konsumsi beras makanan konsumsi yang sifatnya ya sedikit itu mau berapa lama kita ngasih terus sementara kita tidak meningkatkan penghasilannya. Makanya kita salah satu konsep dari pilar ekonomi memberikan modal usaha agar apa? Agar dia memiliki nilai tambah di dalam apa saja untuk bisa. Ya, di samping memberikan modal usaha, bantuan perlengkapan ataupun nanti lomba ataupun styling kue, bahkan ada yang jualan bakso macam nanti kita buatkan lomba dia kita bantu untuk meningkatkan hasil pendapatannya. Di samping itu kita juga menguatkan mereka dengan pembinaan maupun pelatihan jadi entah kewirausahaan maupun manajemen keuangan kita berikan. Kemudian di bidang kesehatan ya secara umum kita membantu ya ini permasalahan seperti kesehatan kadang-kadang pernah banyak kasus dia nggak punya biaya untuk berobat kita bantu. Bahkan ada bayinya sudah lahiran nggak bisa dibawa pulang karena belum dibayar biaya persalinan segala macam fasilitasi. Kemudian kita juga punya ambulan sering beda ambulan ini memberikan layanan kepada mustahik kaum duafa yang butuh pengantaran. Saya sakit dengan berobat nggak ada kendaraan daripada Grab baik dan tinggal kontak kita aja kita antarkan insya Allah gratis tidak kontak. Bahkan keluar kota pun bisa juga kita lakukan pengantaran. Salah satu unggulan kita di program kesehatan ini kita ada namanya rumah singgah pasien. Rumah singgah pasien ini semacam tempat singgah sementara, bermukim sementara bagi para pasien-pasien dan keluarganya yang terbatas yang sedang melakukan rujukan pengobatan ke Pekanbaru. Kan ini banyak, rata-rata kan kabupaten dari Sarioni apakah dari Nurati, dari Kalis maupun dari Rohil, berobatnya kan nanti rujukannya ke RSUD. Kadang-kadang mereka di sini bingung mau tinggal di mana. Sementara dulu pernah kasus itu sampai di rumah sakit itu penuh sama mereka ya, di Selasa, di teras-teras pada karena itu kan secara kan tidak nyaman kelihatannya dan itu juga rawan. Tadi tidur atau dompet kita hilang, HP kita hilang, kita berinisiatif kita sediakan rumah singgah pasien. Mereka ya kalau mau nginap silakan nginap di rumah singgah pasien. Ketika misalnya ada jadwal rujukan, berobat, kontrol atau beberapa yang kemo misalnya harus di sinar, datang ke rumah sakit pakai ambulan. Jadi misalnya kalau udah ada apa istirahat lagi di rumah sakit. Jadi kita berikan fasilitas dan ini mendapat apresiasi dari Labis Pusat. Kita ketika pertama kali launching di 2018 rumah singgah pasien langsung menjadi salah satu program terbaik untuk Labis nasional. Kita ada dua, satu di Jalan Angku 4, Jalan Trikoran, satu lagi di Jalan Wonosari, Angkeran Selatan. Ada dua kita, rumah singgahnya. Jadi ya alhamdulillah banyak terbantu juga dari mustahik yang berasal dari luar kota karena mereka
kebingungan di sini bagaimana sementara uang juga terbatas. Dari bidang kesehatan, di samping kesehatan juga kita ada misalnya kita masal itu setiap tahun 2 kali pas anak-anak sekolah lagi libur. Biasanya bulan Juni, bulan Desember kita ngadakan kita masal. Bisa juga nanti teman-teman mahasiswa. Pak, kami dari BEM pengen mengadakan apa nih kegiatan kita masal daerah mana? Ini daerah kampung saya ini kayaknya masih bukan ya. Ini kayaknya banyak duafanya dan rata-rata usia kelas 5, kelas 4 ini belum pada sudah ada kan Pak? Ayo kita bersama daerah panitianya bikin di sana wadahnya sendiri. Kita support pelaksanaan di sana. Kemudian pengobatan gratis bisa juga. Pengobatan gratis misalnya kita ketika misalnya ada satu pandemi atau wabah terkait dengan di lingkungan ini ya, ada yang aksesnya jauh dari puskesmas, ini bisa kita ada pengobatan gratis di situ. Misalnya kondisi banjir, ini sekarang banjir ya, misalnya nanti habis banjirnya nanti muncul penyakit kulit, ada yang beberapa itu demam, diare segala macam, bahkan yang kan lembab, asma. Ini biasanya kalau misalnya ada laporan beberapa daerah ini terjadi kondisi wabah misalnya penyakit kulit tertentu gara-gara satu itu melakukan kegiatan sama rumah sakit klinik kita ada klinik ya. Di Aisyah ada juga yang di jalan Ahmad Dahlan ada klinik Aisyah. Jadi kita di beberapa masyarakat klinik sama ya dari kesehatan. Apa lagi? Tidak apa lagi? Ada lupa ya. Sosial dakwah ya. Sosial dakwah ini berkaitan dengan dakwah. Kita menyediakan misalnya dakwah pikiran. Kita sediakan mubalik untuk memberikan kajian-kajian, mengisi majelis taklim yang ada di daerah-daerah pinggiran di Pekanbaru. Ini beberapa daerah Tenayan, daerah-daerah Melebung, desa Melebung. Kalau Anda pergi ke Melebung itu ke Pelalawan dulu, ke arah siang, baru masuk lagi ke Melebung, Sumatera, Pekanbaru. Nah, di situ memang agak terisolasi. Kita mengirim kembali kita dari kita untuk mengisi kajian-kajian di situ. Di Ramadan biasanya kita kirim juga kembali untuk mengisi kajian tarawih malam ceramah rohani malam Ramadan. Karena masing-masing yang membutuhkan mubalik dari mereka kosong. Karena ini namanya program dakwah pinggiran. Karena terkadang ya masing-masing pinggiran ini maaf nggak punya dana yang cukup untuk bayar ustaz sekali tampil 100-200 nggak cukup. Ya kan dikasih 50, kan kasih juga mubaliknya jauh-jauh ke daerah itu. Bahkan kalau misalnya ke daerah Badan itu ada daerah pembuatan bata kemudian itu kalau masuk ke daerah mesinnya itu siap nanti sebentar nanti tanah di batu dibersihkan ya di batu. Karena kalau begitu hujan kita naik itu tidak lainkan semua kembali. Mobil aja sampai kita dorong gitu, karena nggak bisa naiknya. Di sana kita dapat waktu itu dakwah, kemudian pas hujan dan mobilnya nggak bisa naik. Sekarang kita sama warga dorong sampai kanan. Motor tidak bisa dua akhirnya orang kampung yang bantu bawa otomatis kan kasihan kalau baliknya ke sana dapat 50.000 belum ban bocor makannya lagi kita bantu. Nanti kita dari sini ya udah Ustaz berangkat ke sana masalah biayanya dia dari sini dia juga semangat nggak mikir lagi jadi di sana dia nggak minta untuk amplop segala macam ya dia sekalian udah langsung pulang dan pokoknya dari bisa bantu sama masjid ataupun majlis-majlis tadi di daerah pinggiran daerah Palas saja juga daerah Palas daerah Palas masih kurang kajian di masyarakat itu dibilang sosial dakwah termasuk juga upgrading mubaliknya otomatis kan kapasitas dari mubalik ini harus ditingkatkan nggak mungkin isu keumatannya setiap tahun sama ya pasti ini tahun sekarang isunya lebih ke pemilu ya ini kan harus mubaliknya juga jadi masyarakat tuh bisa ketika suasana walaupun ingin nomor 1
dua tiga tapi jangan sampai beberapa hari naik perang kembali dan untuk mengingatkan masyarakat itu penting. Terus masalah kemanusiaan. Kalau kita kemanusiaan ini terkait dengan kebencanaan biasanya. Kebencanaan kalau ada gempa, sumber atau meletus, banjir, roboh, menyalurkan bantuan dari daerah-daerah bencana. Jadi pilar kemanusiaan. Yang terakhir itu pilar lestari lingkungan. Pilar ini terkait dengan ini mungkin hal baru kalau di dalam strategi ini hal baru terkait dengan bahwa masalah terkadang masalah kemiskinan, masalah kerusakan alam ini kan perlu sesuatu tindakan preventif. Ya. Untuk mencegah ini kita bisa melalui dengan dana agar jangan sampai kalau kita mundur yang rugi siapa? Bisa dikatakan secara bisa intervensi melalui dana intervensi fasilitas boleh menyalurkan dana fasilitas terus hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan bumi berkaitan. Misalnya kita ya terkait dengan sungai itu bisa kan melakukan pengurusan sungai daerah Kemangkung, penanaman daerah-daerah das, pohon segala macam ataupun dengan pola-pola yang sehat segala macam sanitasi. Tapi nanti ini perlu kajian khusus karena terkait dengan asnaf itu nggak bisa. Asnaf dari zaman Rasul sampai sekarang cuma ada berapa asnaf yang berhak menerima zakat? 8 asnaf. 8 asnaf itu maksudnya 8 yang berhak menerima zakat. Kali 4 bebas ya. 4 bebas. Tapi kalau mulai dari fakir, miskin, hamil, mualaf, rikob, gloriin, musabil dan fisabilillah. Itu ya. Secara umum kita punya pilar. Masing-masing pilar ini ada program-program. Di setiap pilar-pilar itu nanti tanggung jawabnya beda-beda. Dikondisikan di beban kerja masing-masing. Jadi kalau kemarin kita cuma ada satu koordinator untuk semua program. Nah, itu kan ketika kita evaluasi berjalan nggak efektif dengan satu orang untuk menghandle semua program. Nah ini ada yang ambil termasuk saya ini kan ada baca pengumuman rekrutmen ambil dari kita baca kita lagi merekrut di bidang ekonomi fasilitator ambil di bidang ekonomi. Kenapa? Pengen lebih fokus karena kita bisa ekonomi sendiri kemudian nanti sosial dalamnya juga kemanusiaan ini nanti terkait sama relawan-relawan. Misalnya kalau ada yang jadi relawan Miladis bisa bergabung ketika nanti ada kegiatan sangat mungkin ya nanti kita ini jadi relawan Miladis bisa ada isi form segala macam. Ketika nanti kita ada pelatih otomatis sangat dibekali dulu nih pelatihan segala macam nanti selesai itu ketika misalnya ada tindakan bisa jadi nanti ketika program ikut di kepanitiaan ataupun bahkan misalnya kita ada semacam open booth buka stand di apakah di kantor nanti bisa jadi relawan kita yang pakai itu dibaca brosur segala macam sosialisasikan kita bisa kegiatan di sini dan kira-kira ada yang bisa marketingnya jadi ada program ada di fundraisingnya kemudian di kegiatan kita juga kegiatan Ramadan tuh banyak itu bisa berbagi takjil di jalan misalnya ada di Liku itu kita ada pentas berbagi sayur yang kita kumpulkan 20-an ayat itu nanti ada kan akan butuh Liku segala macam relawan biasanya ya mungkin di sana karena kita ada kebencanaan turun penyaluran segala macam relawan nanti bukan tidak nanti relawan ini nanti yang sesuai dengan masalah besar misalkan resikonya juga dia harus paham jangan sampai nanti itu relawan begitu sampai di waktu ada bingung apa yang saya lakukan bingung apa lagi sana kan minimal bukan di mana pun misalnya berada pasti dibutuhkan
jalan tol tiba-tiba bisa semudah kalau misalnya berjalan bisa ya jadi relawan jadi ada sekolah relawannya, kampus relawannya, penguatan apakah fisiknya, teknis yang lainnya juga harus bisa dilibatkan ke kegiatan-kegiatan. Karena kalau di Ladisku memang tidak memungkinkan kita memiliki struktur atau instrumen yang banyak. Karena kita cukup sini ya sebagai apa ya, jadi intinya nanti bisa nyata apa juga. Seperti misalnya kita dalam dana kemanusiaan kita sama kita Hawi, siapapun itu ada kesempatan. Banyak dari teman-teman Rio Entertain Community orang-orang musik bukan kita juga. Jadi mereka turun di jalan kita pandu jalan dana sama di konser sama saling kolaborasi. Kan di pilar pendidikan, contoh misal ada sekolah ini membutuhkan meja yang kurang atau perlu direnov atau alat-alatnya tidak ada, itu bagaimana Ladisku dapat infonya itu gimana? Dari relawannya infoin atau bisa atau ada misal contoh saya bisa melihat oh ini kurang layak kita minta ke Ladisku ini bisa nggak dikasih bantu gitu. Kalau kita masuk input tuh ya dari terbuka dari mana saja. Bisa kadang dari media, bisa dari relawan, bisa dari kalau memang dia datang ke sini ada kebutuhan langsung mengajukan proposal, bikin proposal, kita bisa. Ataupun misalnya teman-teman dari lingkungan ambil kita ketika jalan menemukan permasalahan di lapangan, saya juga kan. Intinya ada pengajuan, ada proposalnya. Nggak masalah. Ketika misalnya oh ada ini buat proposalnya apa yang dibutuhkan sampai kita evaluasi. Kita survei, kita assessment, apa kira-kira dibutuhkan, konkret seperti apa, yang bisa kita support dalam batasan seperti apa. Mungkin ya sudah bisa 100% tergantung kemampuan. Nah, nanti misalnya kalau apa ya udah bisa jadi nanti kita campaign kan, kita garap dana sama-sama untuk membuat bagaimana kebutuhan yang diajukan proposal itu bisa terpenuhi. Sama seperti konsepnya kita bisa.com, dia kan katakanlah dia ketika ada permasalahan kan di share gitu kan, kita bisa stop, terkumpul dana baru disalurkan. Pada dasarnya sama konsepnya kita juga begitu. Ketika misalnya dana kita tidak siap dari dana zakat, kita bisa kumpul dan bisa kita langsung untuk action membantu itu. Kita nanti bikin semacam campaign, kumpulkan dana, programnya apa? Kita butuh untuk perbaikan misalnya kebutuhan. Masuknya dari apa? Terbuka. Yang pelatihan kepemimpinan di sini bisa nanti kondisikan apakah di bawah atau di lantai 2 dan nanti misalnya kita kerja sama-sama kampus umum kayak kampus umum dengan kita ketika perencanaan mau bikinnya kemana nih, segmennya ke siapa ya, mahasiswa atau siapa, atau bahkan bisa nanti sifatnya ya bebas terbuka sampai camping bisa di luar sampai penguatan apa namanya semacam relawan camp misalnya kan, penguatan di lapangan atau kita praktek bisa dikasih bawa orang SAR itu siapa-siapa itu disuruh lari kan suruh lari kalau bajunya kering ada bisa menegur kita, kalau ada parit sungai masuk itu baju kita basah udah disuruh berjemur kita nggak ada beres sama orang tentara dikerjain. Fleksibel itu tergantung dari kita mau membuat temanya atau kebutuhan dari relawannya seperti apa. Kalau kita yang selama ini sebenarnya ke kampus relawan itu lebih penguatan wawasan, pengetahuan wawasan. Jadi misalnya panggil di Dewan Syariahnya yang paham dengan fikih zakat nanti diajarkan. Karena kan kita masih banyak ngeblank tentang fikih zakat. Siapa yang boleh wajib zakat? 8 asnaf itu apa? Batasannya apa? Anak yatim terima nggak? Boleh terima nggak? Janda boleh nggak terima? Nanti janda terima? Lu udah protes ya? Itu udah boleh dong terima. Masjid boleh nggak menerima dana zakat? Maksudnya bantuan dana zakat dibuat untuk membangun masjid boleh apa enggak? Kan karena itu pengetahuan. Boleh nggak? Dana zakat untuk bangun masjid? Boleh nggak? Asnafnya apa? Dari asnaf ya,
Anda bisa nerima. Kalau misalnya ada patokan umurnya, ya di sini, misalnya dia ini kuliah gitu, Pak, masih bisa dibagi. Batasan kalau Abdul Somad itu batasannya hampir balik selesai. Tapi kalau kita masih sebatas SMA masih yatim, kita masih bisa kenal mikir progresnya. Walaupun dia SMP tidak kembali, tapi belum dewasa, belum mandiri, belum bisa dia mengatur, memilih atau kita uang itu seperti apa. Jadi mau mencari uang pun masih bingung. Palingan untuk hal-hal yang mungkin malah dapat uang malah pergi ke rental komputer, main game sampai pagi. Jelas. Ya itu yatim, siapa walinya nanti dia dipercayakan untuk mengelola keuangan sih. Seperti itu polanya. Ini misal ada relawan gitu yang udah itu nanti dapat sertifikat nggak ada lagi semua? Iya, dapat sertifikat. Itu kan biasanya sering kalau punya kemampuan Al-Quran, kita biasanya setiap Ramadan itu ada kelas kelas semacam maghrib mengaji pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan itu mulai dari asar sampai nanti menjelang isya, anak-anak ini belajar ngaji di masjid. Nanti relawan-relawan yang terlibat itu nanti mengajarkan mereka yang bisa itu kalau memang ada kemampuannya taksir ya nanti ngajar taksir menyesuaikan. Menyesuaikan dari anak-anak di sana kemampuan seperti apa. Kalau memang ada yang berminat nanti yang basic pernah belajar taksir mengapa bisa terlibat nanti itu nanti mudah dapat. Nanti kalau dapat honor itu kan bagian honornya kerja sama bisa apa? Udah bulan di Ramadan dong. Kalau memangnya nanti dibuat apa ada sertifikat relawan karena secara tidak langsung pengakuan sertifikat itu untuk sekarang itu dibutuhkan untuk pengalaman kerja seperti apa. Karena saya dulu pernah ngalamin juga ketika mau mengikuti program pemberdayaan fasilitator pemberdayaan desa. Jadi ada nggak yang surat pengalaman bahwa selama setahun sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan sosial. Biasanya ada waktu itu di sebuah lembaga zakat relawan di sana dan kebetulan di kelurahan di juga sudah saya kasih itu ini modal saya ada sertifikat bahwa saya di salah satu lembaga zakat pernah ini fasilitator satunya kadang untuk mengajukan lamaran kerja. Lamaran kerja sekarang bukan IPK lagi ya, bukan itu kemampuan skillnya di dalam yang memecahkan sebuah permasalahan. Nah, itu didapat dari yang berorganisasi kegiatan di luar kampus. Kampus itu struktur. Jadi kalau di lembaga zakat itu kita di Lajismu ini ada strukturnya itu Dewan Pengawas Syariah DPS. Ada Dewan Syariah Pengawas, nanti ada badan pengurus, kemudian di bawah badan pengurus baru kita ada pelaksanaan. Nah, di badan pelaksana ini, jadi kalau di pemerintah ada namanya semacam yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, kami ini amil-amil yang rutin setiap hari masuk semacam ini eksekutifnya yang melaksanakan. Di atas kami ada yang namanya badan pengurus. Badan pengurusnya semacam legislatifnya. Di legislatif di legislatifnya dialah pengurusnya. Di atas kami mengatur kebijakan, regulasi semacam. Di atasnya ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ini menyesuaikan tidak sesuai syariah kan? Salah apa tapi ini menjadi penjaga garisnya. Tidak boleh di offset, tidak boleh disalurkan dan silakan ada lagi yang bertanyakan. Di mana? Tuhan kiri kanan sama aja. Satu aja.
kalau badan pengurusnya itu ketuanya Pak Fauzan, sekretarisnya Untung di sekolahnya sekolah Muhammadiyah Soka. Kemudian kalau di kita diambilnya saya sebagai manajernya kepala kantornya. Kemudian ada bagian keuangan, ada bagian administrasi dan SDM, ada bagian fundraising itu yang mencari donasi-donasi, muzaki, maintenance ke misalnya kita ada proposal masukan ke perusahaan segala macam. Nah ini di fundraising ini marketing lah, kalau secara yang gampangnya marketing. Tapi kalau istilah kita fundraising marketing. Kemudian ada di bagian program pendistribusian, penyaluran akhir. Di programnya ada lagi turunannya, nanti di rumah Quran ada mudirnya, musrifatnya yang menjaga anak-anak santri kita. Kemudian di rumah singgah ada petugasnya juga, jadi masing-masing ada termasuk ambulan di bagian ini juga program. Jadi masing-masing apa ini secara umum kita 4 itu di bagian administrasi dan SDM, keuangan, funding dan program. Nah di funding itu ada anggotanya lagi 3 orang. Jadi mereka yang bergerak keliling, letak-letakkan, mungkin sudah melihat kota-kota infak lagi semua atau kalian itu mereka yang meletakkan di situ. Kemudian setiap bulan mereka kontrol dan isinya dikolek, kami dicatat, setelah dikomunikasikan ke yang tempat itu terkumpul sekian ya, anak-anak laporkan ke sini di bawah. Kalau funding ini terbuka, jadi relawan yang itu yang saya maksud itu di samping program kan tinggal ikut ada kegiatan melaksanakan. Nah, bisa juga relawan terkait dengan funding. Misalnya saya mau jadi funding sekaligus nanti misalnya mau ngapain, saya kebetulan dekat sama sekolah ini semacam udah saya buka kaleng semacam celengan untuk anak-anak siswa sekolahnya. Jadi setiap bulan kita korek, simpel kerjanya. Jadi misalnya kita punya relasi di mana nanti kita tawarkan program kita apa, fasilitasnya misalnya instrumennya pakai apakah kaleng atau kotak atau seperti apa, itu nanti bisa menjadi penghimpunan relawan untuk. Nah itu nanti ada semacam fee-nya ada, ketika bisa penghimpunan sekian nanti ada makan dapat ya, itu nanti ada SK-nya. Jadi bisa terbuka, nggak mesti masuk harus jam 7, jam 8 masuk, nanti jam 5 berangkat. Tapi ketika apakah ada donasi segala macam bisa laporan, ini ada donasi dari bapak ini gitu, dan saya kenal yang ini, atau misalnya tolong ya dosennya repot-repot, Pak dosen saya jadi relawan funding nih di nanti semua sedekah, zakat dong, jadi dari penghimpunan antum itu nanti ada fee buat fundingnya, ada pola seperti itu, jadi terbuka untuk bisa antum ya menambah pengalaman. Ketika misalnya ada jam-jam kosong di kampus, dia daripada hanya ya kuliah pulang ditambah main futsal atau segala macam, di tengah malamnya main game atau segala macam, jadi bermanfaat ikut kegiatan ini. Minimal nanti bisa ketemu sama ini, silaturahim itu terbuka. Nanti ketika kemudian kamu coba tes kenal, dia tertarik sama attitude antum, senang sama karakter antum. Karena memang kalau ambilnya agak unik, mungkin berbeda ketika melihat orang yang kerja biasa dengan orang ambil. Kenapa? Seorang ambil itu hati-hati 1 sen pun antum selisih penghitung yang hisapnya luar biasa. Memang ya kerjanya mulia, tapi 1 kakinya bisa jadi disuka, 1 kakinya dicederah. Salah sedikit aku lagi ngolek kotak segala macam, nah tiba-tiba sering uangnya tanggung jawab. Salah penghitungannya ada pusing sendiri kan, kok salah itu. Jadi memang benar-benar amanah itu sangat penting bagi seorang amil. Jujur, kalau enggak ubah semuanya. Kenapa? Ini masalah rukun. Zakat ini masalah rukun Islam. Kita sembarangan. Jadi enggak bisa juga kerja suka-suka atau seperti apa. Tapi benar-benar aman. Ya otomatis aku pun harus meningkatkan kualitas ibadah. Yang biasanya sholatnya mungkin masih bolong-bolong udah mulai rutin, kemudian yang udah rutin nanti mulai ke masjid, kemudian udah sholat wajibnya selesai, udah sholat sunatnya lagi hanya yang dijaga, udah selesai sholatnya mulai lagi meningkat ke puasa sunnahnya, puasa Senin Kamis, ya wujud 13 aja, 3 hari ini 6 bulan, 6 hari bulan awal, mulai meningkatnya. Jadi kalau kami di Lazismu tawarannya adalah mau menjadi lebih baik lagi atau mau tetap lebih bagus lagi. Kalau siap dengan untuk menjadi lebih baik bergabung dengan Lazismu, tapi memang kesulitannya harus ada proses perubahan.
tidak setinggi dulu sebenarnya, tapi di sini lebih berkah, lebih awal, lebih menyenangkan. Ya. Mengalami hidup. Terus dia perekonomian bergantung tiba-tiba masuk ke lembaga zakat, belum mungkin langsung membuktikan. Ada salah satu cuma sekarang di Jakarta ya, masuk ke perusahaan Indonesia. Kenapa? Memang dia jaga kualitasnya. Kebetulan dapat dia di sini juga habitatnya pas itu kan. Alhamdulillah dapat berkas dari dia. Itu kan baru dulu bukan baru dia. Dia pernah masa di Jakarta, udah kemana-mana. Nanti masuk jadi relawan di rumah ada di sebuah lembaga. Akhirnya betah di situ dia coba masuk, diterima, dia berkembang kan. Awalnya dia relawan, kerjanya macam-macam. Banyak orang yang katakanlah berubah nasibnya dari dulunya nggak begitu dekat sama ya hal-hal yang terkait sama agama, tapi ketika menjadi relawan di semua lembaga zakat bergeraknya ke hasil suasananya. Karena ini memang kita sadar kelebihan di lembaga zakat memang masalah ruhiyah dari amil-amilnya itu memang harus dijaga, ditingkatkan. Kenapa? Memang godaan itu berat. Ketika memang ya lebih keren mana seorang amil atau seorang pegawai bank? Orang tidak semua kan? Semua keren di pegawai bank fasilitasnya sebenarnya cuma terakhir apa ya dikirim aja. Tapi di sini ada bahagianya. Tenangnya berkahnya. Kalau masalah penghasilan ya jangan ditanya lah. Makanya kalau mau cari uang banyak, jangan jadi ambil. Kalau sini memang satu sisi ya nilai-nilai Muhammadiyah ini beramal. Namun bukan berarti aku nggak bisa sejahtera di sini. Allah sudah menjanjikan itu. Ketika antum menolong agama Allah, Allah akan menolong. Yakin nggak kira-kira dengan janjinya Allah? Lebih percaya janjinya saya atau janjinya Allah? Allah bisa menolong agamanya, pasti Allah menolong. Dan terkadang kita tidak menyangka dari arah mana datang pertolongan Allah. Itulah seringnya yang kita alami di sini. Ketika kita terbentur satu masalah tidak pakai itu ada dulu keluar di sini, kok ada jawabannya, kok ada pertolongan dari ini. Akhirnya oh begini gitu. Jangan pikiran lagi. Misalnya tengah bulan dah bingung ini gimana lagi, besok uang bensinnya kemana, udah di dalam tol aja jangan tiba-tiba ada. Itu yang kita alami. Jadi membangun giroh antum sebagai seorang muslim, apalagi tugas utamanya ini masalah menegakkan salah satu syariat dalam rukun Islam tentang zakat. Kasihan tentang zakat, tentang sholat aman semua, puasa aman gitu. Tapi zakat ini seolah timpang gitu. Jadi kita agak terbengkalai semenjak dari masa penjajahan dari kolonialisme itu, dari masalah zakat memang disampaikan. Kenapa? Mereka tahu ketika Islam, masyarakat Islam itu menguatkan masalah pengelolaan zakatnya, apalagi disebutnya fisabilillah, itu yang membuat armada perangnya Turki semuanya itu dahsyat. Kenapa? Zakat itu bisa untuk fisabilillah, perang Islam memperkuat armada perangnya, kapal-kapalnya bikin model yang luar biasa. Zamannya si Al-Fatih teknologi tertinggi membuat mereka dia megang dari mana zakat. Pengelolaan zakat dan wakaf itu dahsyat dalam Islam. Nah, itu yang ditakutkan sama orang orientalis. Akhirnya diperhatikan tidak boleh ya bayar zakat itu sendiri-sendiri aja, tidak boleh berubah. Di situ mulai runtuh kita. Aceh sampai ke Pasir dulu mungkin ya zakatnya ngumpul kan kita. Kita mulai masa 300 tahun masing-masing ya, kita nyalurkan langsung. Yang punya pondok ya dari orang zakatnya ke pondok, akhirnya ke masjid, kita pecah ini ya. Kita nggak tahu lagi kekuatan zakat wakaf kita seperti apa. Ini lemah. Akhirnya terjadi ketakutan Islam kita lemah. Ekonomi dari dipegang oleh